Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali kita bertemu dalam doa pagi online GKI Samadudi pada hari ini, Jumat 31 Oktober 2025. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab pada hari ini, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kami bisa beristirahat dan bangun pada hari ini. Itu merupakan bentuk penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca Alkitab. Kami ingin merenungkannya supaya menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami benar-benar siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, bagian Alkitab yang sama-sama akan kita baca dari kitab Ayub pasal 22 ayat 21 sampai dengan pasal 23 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayub pasal 22 ayat 17 sampai dengan pasal 23 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menegadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasihatmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupatahkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara denganku dalam kemahatauannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikut jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar.
dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kisah yang hendak saya ceritakan buat kita semua. Ada seorang anak muda berdiri di sisi jalan pedesaan yang sepi. Ternyata mobil yang dikendarinya mogok, Bapak Ibu. Dan anak muda ini tidak dapat memperbaiki mobilnya. Satu-satu harapannya ialah ia menunggu ada mobil yang lewat dan meminta tolong. Anak muda ini menunggu sekian waktu, kemudian dari kejauhan dia melihat ada sebuah mobil menuju ke arahnya. Semakin dekat ia melihat ternyata mobil tersebut dikendarai oleh seorang yang tua yang berjas rapi. Tentunya anak muda ini sedikit kecewa, Bapak Ibu, karena dia beranggap mana mungkin seorang bapak ini dengan jas rapi bisa memperbaiki mobil. Namun di luar dugaan, Bapak Ibu, mobil tersebut menepi dan turunlah bapak tua yang berjas rapi ini. Kemudian dia bertanya, "Ada apa anak muda?" Kemudian dia menjawab, "Tuan, mobil saya mogok dan saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya." Baiklah. Kemudian dia membuka jasnya, menggulung lengan bajunya, dan kemudian memperbaiki mobil anak muda tersebut. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian mesin mobil anak muda itu sudah bisa hidup kembali. Pemuda itu tentu saja heran dan kemudian bertanya, "Tuan, bagaimana Tuan bisa memperbaiki mobil ini?" Kemudian pria itu tersenyum dan menjawab anak muda itu, "Nama saya Henry Ford. Saya yang menciptakan mobil ini. Dari kejauhan saya sudah mengenali mobil ini. Dan tentu saja saya tahu apa yang diperlukan untuk memperbaiki mobil ini." Bapak Ibu, kembali kita ke bacaan pada pagi hari ini. Bacaan yang kita baca hari ini merupakan bagian percakapan Ayub dengan salah satu sahabatnya, yaitu Elifas. Sebagai informasi Bapak Ibu, kesaksian Alkitab menyatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Namun iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Apakah ketika dicobai Ayub tetap takut akan Tuhan atau malah menjauh dari Tuhan? Seperti kita tahu Bapak Ibu, Ayub mengalami banyak hal. Pertama, ia harus kehilangan semua ternaknya. Lembu, sapi, kambing, domba, unta. Semua yang dimiliki Ayub semuanya habis. Ternaknya mati. Dan ternak ketika waktu itu Bapak Ibu, bukan hanya ternak, tapi ternak itu merupakan simbol dari kekayaan seseorang. Tidak hanya itu Bapak Ibu, selain ternak, semua ternak Ayub mati. Anak-anaknya, laki-laki dan perempuan,
juga meninggal. Dalam kondisi seperti ini, Ayub kehilangan segalanya, maka datanglah 3 sahabat, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Maka percakapan yang kita baca adalah bagian pembicaraan atau percakapan Ayub dengan Elifas. Bapak dan Ibu yang terkasih, saat dicobai oleh iblis, Ayub juga mengalami kegalauan Bapak Ibu. Ayub tidak mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Ayub tidak mengerti mengapa semua penderitaan yang ia harus hadapi. Teman-temannya, termasuk Elifas, justru memperkeruh pikiran dan hati Ayub. Namun satu hal yang menarik adalah Bapak Ibu, Ayub tahu bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan. Ayub percaya penuh kepada Allah. Karena itu, Bapak Ibu, Ayub tidak pernah marah atau mungkin tidak ngambek kepada Tuhan. Dalam situasi yang sangat-sangat terpuruk ini, Ayub tetap percaya bahwa Allah sangat mengenal dirinya. Saya akan bacakan Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dengan kata lain, pengakuan Ayub ini adalah Ayub tahu bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Atau mungkin lebih tepatnya, Ayub ingin berkata, Tuhan tahu pribadinya sedalam-dalamnya. Bapak Ibu, ayat 10 ini Ayub memakai logam mulia, yaitu emas. Emas Bapak Ibu merupakan logam mulia yang sangat berharga nilainya, sangat mahal. Ketika emas itu dilebur, maka emas tetap akan menjadi emas, hanya bentuknya saja yang berubah, tidak mengurangi kualitas logam mulia tersebut, atau dengan kata lain tidak mengurangi kualitas emas tersebut. Emas yang ditempa dengan api tetap adalah emas. Bapak Ibu, mungkin saat ini atau mungkin kita pernah mengalami situasi seperti Ayub. Kita mengalami pergumulan yang tidak mudah. Kita sering merasa bahwa jalan hidup kita ini gelap buntu. Atau mungkin dengan bahasa pemazmur, kita ada di dalam lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman. Tapi kisah Ayub mengingatkan kita dan kembali menghibur kita bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Atau dengan kata lain, Tuhan tahu pribadi kita dengan sedalam-dalamnya. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Maka dengan pengakuan iman seperti itu Bapak Ibu, memberikan kita suatu kelegaan bahwa ketika Tuhan mengetahui pribadi kita, Tuhan mengetahui jalan hidup kita, maka kita menjadi tenang bahwa semua yang kita hadapi tidak terlepas dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Semoga Bapak Ibu, apa yang kita baca dan kita pelajari hari ini membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan sungguh mengenal kita, bahwa Tuhan sungguh tahu jalan hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan yang mengenal pribadi kami masing-masing, Tuhan yang tahu jalan hidup kami masing-masing, terima kasih Tuhan. Sebab dengan itu kami percaya bahwa apapun pergumulan yang telah kami hadapi atau sedang kami hadapi atau akan kami hadapi, semuanya itu membuat kami diuji dan kami berharap kami tetap menjadi seperti emas Tuhan
emas yang dimurnikan. Terima kasih untuk kisah Ayub yang boleh menguatkan kami. Ketika Ayub harus kehilangan semuanya, harta benda dan anak-anak yang terkasihnya, Ayub belajar bahwa ia percaya kepada Tuhan, ia tidak marah kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Tuhan tolong setiap dari kami Tuhan, supaya kami tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tahu persis jalan hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, supaya hidup kami terus menerus di dalam rencanamu untuk kami masing-masing. Di dalam namamu kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.